Pada video kali ini, kita akan membahas tentang porositas dan permeabilitas pada batuan. Pertama, kita akan membahas tentang porositas. Porositas atau pori merupakan ruang di dalam batuan yang dapat terisi oleh fluida, seperti udara, air tawar atau asin, minyak atau gas bumi. Porositas secara sifat dapat dibagi menjadi dua, yaitu porositas yang terhubung dan porositas tidak terhubung. Porositas terhubung dapat diukur dengan menggunakan gas atau cairan yang mengalir ke dalam bebatuan, namun tidak dapat melalui porositas yang tidak terhubung. Perbandingan antara volume total ruang pori dan volume total batuan disebut porositas total atau absolut. Sedangkan perbandingan antara ruang pori yang saling berhubungan dan volume total batuan disebut porositas efektif. Porositas total atau absolut menurut Leverson adalah volume pori-pori per volume keseluruhan batuan dikali 100%. Sedangkan porositas efektif didefinisikan sebagai volume pori persambungan dibagi volume batuan keseluruhan dikali 100% juga. Beberapa faktor yang mempengaruhi porositas antara lain, yang pertama yaitu ukuran butir atau grain size. Semakin kecil ukuran butir, maka rongga yang terbentuk akan semakin kecil pula, dan sebaliknya, jika ukuran butir besar maka rongga yang terbentuk juga semakin besar. Yang kedua yaitu bentuk butir atau sphenisity. Batuan dengan bentuk butir jelek akan memiliki porositas yang besar, sedangkan kalau bentuk butir baik maka akan memiliki porositas yang kecil. Yang ketiga yaitu susunan butir. Apabila ukuran butirnya sama, maka susunan butir sama dengan bentuk kubus dan mempunyai porositas yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk carbohidrat. Yang keempat yaitu pemilahan. Apabila butiran baik, maka ada keseragaman sehingga porositasnya akan baik pula. Yang kelima yaitu komposisi mineral. Apabila penyusun batuan terdiri dari mineral-mineral yang mudah larut seperti golongan karbonat, maka porositasnya akan baik karena rongga-rongga akibat proses pelarutan dari batuan tersebut. Yang keenam yaitu sementasi. Material semen pada dasarnya akan mengurangi harga porositas. Yang terakhir yaitu kompaksi. Adanya kompaksi dan pemampatan akan mengurangi harga porositas. Apabila batuan terkubur semakin dalam, maka porositasnya akan semakin kecil yang diakibatkan karena adanya penambahan beban. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permeabilitas. Permeabilitas didefinisikan sebagai ukuran media berpori untuk meloloskan atau melewati fluida. Apabila media berporinya tidak saling berhubungan, maka batuan tersebut tidak mempunyai permeabilitas. Oleh karena itu, ada hubungan antara permeabilitas batuan dengan porositas efektif. Sekitaran tahun 1856, Henry Darcy, seorang ahli geologi dari Prancis, mempelajari aliran air yang melewati suatu lapisan batu pasir. Di dalam batu, reservoir fluida yang mengalir biasanya lebih dari 1 jam, sehingga permeabilitas dapat dibagi menjadi yang pertama yaitu permeabilitas absolut, merupakan harga permeabilitas batuan apabila fluida yang mengalir melalui tubuh batuan hanya terdiri dari 100%. Contoh yang mengalir hanya gas atau minyak saja. Yang kedua yaitu permeabilitas efektif. Permeabilitas efektif merupakan permeabilitas bila fluida yang mengalir lebih dari 1 jam. Contoh yang mengalir pada batuan reservoir yaitu minyak, gas, dan air. Yang ketiga yaitu permeabilitas relatif, merupakan perbandingan antara permeabilitas efektif dengan permeabilitas absolut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permeabilitas adalah yang pertama yaitu bentuk dan ukuran batu.
Jika batuan disusun oleh butiran yang lebih besar, pipi dan seragam dengan dimensi horizontal lebih panjang, maka permeabilitas horizontal akan lebih besar, sedangkan permeabilitas vertikal sedang hingga tinggi. Yang kedua yaitu sementasi. Permeabilitas dan porositas batuan sedimen sangat dipengaruhi sementasi dan keberadaan sedimen pada pori batuan. Ketiga, retakan dan pengangkatan. Pada batuan pasir, retakan tidak dapat menyebabkan permeabilitas fluid, kecuali pada batuan pasir yang interbedded dalam shell, limestone, dan dolomite. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan tentang porositas dan permeabilitas pada batuan. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.